Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa bi salasatin, illa fi shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladun salih yad'u lah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang sentiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tuan dan puan sekalian, ustaz dan ustazah, pelajar daripada College Islam Muhammadiyah Singapura. Baik, kita akan lanjutkan how to analyze data using statistic on SPSS ya, menggunakan SPSS. Tapi saya akan fahamkan dulu dari awal terkait dengan riset metodologi supaya nanti kita boleh ulang-ulang ya, supaya lebih faham. Baik, saya awali dengan riset ataupun penyelidikan ya. Selalunya kalau kita boleh tengok nih, kita bagi ya, ada 3. Yang pertama adalah riset to do ya, yang kedua adalah riset to know ya, dan yang ketiga adalah riset to choose ya. Jadi pertama adalah penyelidikan untuk kita melakukan sesuatu ya. Yang kedua adalah penyelidikan atau penelitian ya, untuk nanti mengetahui ya, untuk mengetahui. Dan yang ketiga adalah penelitian ataupun pendidikan riset untuk memilih ya, memilih mana yang akan kita ambil daripada yang mungkin yang terbaik lah ya, daripada satu solution ya. Jadi fungsi penelitian ya ada 3. Yang pertama adalah yang riset need to know ya, pahamlah semuanya ya. Jadi untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui ini dia boleh guna kuantitatif ya, dia boleh guna juga kualitatif, dan juga dia boleh guna mixed method ya. Nah, yang kedua adalah need to do ya. Jadi riset untuk ya melakukan sesuatu ya, untuk action lah ya. Dia macam nanti ada action riset ya. Itu salah sedikit ya. Jadi need to do maknanya ataupun dia adalah satu penyelidikan yang memang mencari satu solution ya, untuk kita lakukan, kita untuk action ya. Ini boleh guna R&D, research and development ya, jadi penyelidikan dan pengembangan. And then the second action research ya, jadi penelitian action research atau PAR, di mana masa kita meneliti ini memang hasil akhirnya adalah untuk riset atau untuk action ya. Kemudian ada operation research, juga bagaimana operasional daripada riset. Jadi riset ini lepas selesai daripada riset ini kita boleh operasionalisasikan ya. Jadi need to do ya. Yang ketiga adalah need to choose ya. Jadi riset to choose, di mana kita boleh memilih daripada 1, 2 atau 3 ya. Nah, ini menggunakan using evaluation research dan juga policy research ya. Jadi berdasarkan base daripada approach ataupun metode pendekatan. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method, ada R&D, ada action research, ada operation research, ada evaluation research, dan juga policy research ya. Nah, kalau umpamanya tafsir hadis ya need to know, berarti ya nanti untuk mengetahui ya macam mana mungkin kalau hadis derajat quality daripada hadis, apakah dia sahih ya, dhaif atau maudhu ya.
mungkin juga bagaimana amalan apa yang berlaku di masyarakat terkait dengan hadis itu. Itu nanti sudah social science ya. Jadi need to know. Kalau need to do berarti kita boleh riset pasal hadis mungkin ataupun tafsir ayat Al-Qur'an yang boleh kita lakukan. Misalnya wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima, atau wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya itu do, jadi untuk dilakukan ya. Itu juga bagian dari fungsi ya, ataupun ya kita boleh sebut macam tujuan lah ya. Jadi tujuan daripada penelitian atau penyelidikan. Nah, jadi penelitian nih, penyelidikan ini dia tak hanya satu, tapi banyak. Dari kuantitatif pun nanti ada, kita akan bahas lah, ada regression, ada correlation. Kualitatif ada etnografi, ada fenomenologi, ada literatur review, ada narrative studies, ada historical approach ya, kemudian juga ada social science, ada nanti etnografi ya, case study, grounded theory, banyak ya. Mixed method ya, gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Nah, biasanya untuk yang di academic di university guna need to know, untuk di organization ataupun juga di company di R&D dengan action research atau operation research, kemudian masih di bisnis, economic, atau mungkin juga di institution dia guna evaluation research ataupun policy research. Oke. Nah, metode penelitian kita udah cakap tadi ya. Jadi metode penelitian ini kita boleh tengok nih ada dua ya. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif ya. Yang kedua adalah metode penelitian kualitatif, dan yang ketiga ya, ini ketiganya adalah gabungan ataupun mix method ya, antara gabungan ya, atau paham gabungan ya. Jadi gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi kita ada belajar ya, metode penelitian ini ada tiga sekarang nih. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method. Di kuantitatif ya, kita bagi dua saja. Yang pertama adalah survei ya. Survei ini ya tadi regression, pokoknya di mana kita ambil data itu daripada atau menggunakan using questionnaire, itu survei ya. Sementara eksperimen paham lah ya, eksperimen jadi uji coba. Biasanya nanti kalau dalam Islamic civilization tuh untuk eksperimen itu cukup banyak. Survei juga ada juga sebenarnya, tapi eksperimen lebih banyak ya. Dua, jadi dari survei dan eksperimen, kemudian nanti dari survei kita kembangkan lagi. Eksperimen juga nanti ada yang true eksperimen, ada quasi eksperimen ya. Itu di quantitative method. Nah, di kualitatif tadi sudah saya sebutkan, ada etnografi, ada grounded theory, ada case studies, ada phenomenological, ada narrative studies. Nah, biasanya saya tambahkan dengan Islamic research approach ya. Jadi pendekatan ya, penelitian Islami. Seperti apa? Ada khusus, nanti boleh saya share lah ya. Sedangkan yang mixed method, karena dia itu adalah gabungan, ada dua, ada sequential explanatory ataupun sequential exploratory ya. Jadi dia bertahap ini maknanya boleh kuantitatif dulu baru kualitatif, ataupun kualitatif dulu baru kuantitatif ya. Kalau sequential exploratory berarti dia kuantitatif dulu. Ya. Nah, berarti dia kuantitatif dulu ya. Kalau umpamanya yang sequential exploratory, dia berarti adalah kualitatif terlebih dahulu ya. Jadi kuantitatif, kualitatif. Nah, ada yang bagian dari mixed method juga, ada concurrent ya, ada triangulation actually ya. Kemudian juga ada embedded. Jadi dia ada yang maknanya langsung secara bersama-sama gitu, ataupun ada juga yang lebih dominan daripada apakah kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi dua-duanya ini dipakai dalam satu penyelidikan. Macam tadi ya, ses ya, ketika paham pasal pengaruh daripada misalnya video game ya terhadap misalnya akhlak. Nah, nanti kita boleh tambah lagi itu kuantitatifnya, ditambah lagi dengan interview, ditambah dengan observation, kemudian juga ada dokumen studies yang merupakan ciri ataupun karakter daripada kualitatif ya. Jadi ini metode penelitian ya, ataupun research method ya. Oke, berikutnya
Dan ketika bicara tentang riset method kuantitatif, kualitatif mixed method, kita belajar tentang kuantitatif lah ya. Jadi kita belajar tentang metode penelitian kuantitatif ya. Jadi kuantitatif itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sorry, ini Indonesia ya, bahasa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi metode kuantitatif ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembuktian teori atau pemikiran baru ya. Ini adalah kuantitatif. Yang spesifiknya adalah melalui pembuktian teori. Misalnya teori tadi ada correlation antara sosial media dengan akhlak ya, antara pemahaman tafsir terhadap pengamalan misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pembuktian teori. Masih ingat kemarin karakter daripada kuantitatif itu adalah ya logiko, hipotetiko, verifikatif. Nah, ingat 3 itu ya. Oke, kemudian apa itu metode penelitian kuantitatif?